Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, Khalik langit dan bumi. Terpujilah Engkau ya Yesus atas keselamatan dan kebaikan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Dan terpujilah Engkau ya Roh Kudus, Roh yang menuntun dan yang menolong kami dalam kami melakukan kebaikan dan kebajikan dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami semua, untuk kami boleh kembali lagi beribadah secara online di dalam ibadah sekolah minggu HKBP Resort Setabat. Dan kami akan membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami supaya kami boleh mengerti firman Tuhan. Terlebih kami boleh melakukannya dalam hidup ini, dalam ketaatan dan ketekunan. Hamba juga berserah, biarlah Tuhan pakai hamba boleh menjadi berkat bagi semua yang mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan lewat hamba-Mu, karena adik-adik sekolah minggu sudah siap untuk dengar-dengar firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran adik-adik sekolah minggu agar mereka boleh paham dan mengerti serta dapat melakukan firman Tuhan yang boleh mereka pelajari di pagi hari ini. Terpuji termulalah Engkau ya Tuhan. Kami adalah manusia berdosa, mohon ampun atas dosa dan pelanggaran kami agar kami layak datang ke hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, ada baiknya kakak memberikan pengumuman untuk adik-adik sekolah minggu bahwasanya di gereja kita pada hari ini ibadah disatukan week 1, 2, 3, 4 masuk pukul 10 waktu Indonesia Barat, tetap memakai protokol kesehatan, di mana akan dilaksanakan acara temu pisah. Pendeta Resort Setabat, Pendeta Sugianto STH menjadi pendeta HKBP Resort Bagan Batu Kota Distrik 30 Riau Pesisir, dan yang akan menjadi pendeta Resort Setabat yaitu Pendeta Richard Marihot Siahan MDiv dari HKBP Resort Rumbai Distrik 22 Riau. Tak lupa juga saya mengucapkan saya mewakili guru sekolah minggu beserta anak-anak sekolah minggu. Terima kasih atas pelayanan Amang Pendeta Sugianto selama ini di HKBP Resort Setabat, khususnya untuk kategorial sekolah minggu. Dan kami mengucapkan selamat melayani di tempat yang baru dan selamat datang untuk Amang Pendeta Richard Marihot Siahaan MDiv. Selamat melayani di HKBP Resort Setabat ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, dari sekolah minggu, hari ini firman Tuhan yang mau menyapa kita yaitu dari Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Berhubung ayatnya, bacaannya panjang, adik-adik sekolah minggu boleh baca secara pribadi, baca Alkitabnya di rumah masing-masing. Nah, sebelum kakak memberikan penjelasan lebih lanjut lagi, kakak di sini akan memberikan sebuah cerita bagaimana Yusuf menjadi penguasa. Silakan disimak ya video penjelasannya. Suatu hari, istri Potifar berbuat jahat kepada Yusuf. Karena itu, Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Di istana Mesir, Raja Firaun bermimpi melihat 7 ekor lembu kurus memakan 7 lembu gemuk. Kemudian Raja Firaun bermimpi lagi melihat ada 7 bulir gandum kurus memakan 7 bulir gandum gemuk. Pada pagi hari, Raja Firaun mengumpulkan semua orang ahli, tetapi mereka tidak dapat mengartikannya. Lalu datanglah juru minuman memberitahu ada seorang Ibrani di penjara yang bisa mengartikan mimpi raja. Lalu datanglah Yusuf menghadap Raja Firaun, dan Raja Firaun pun menceritakan mimpinya. Yusuf mengartikan bahwa akan ada datang 7 tahun kelimpahan makanan di Mesir. Arti mimpi selanjutnya adalah akan ada datang juga 7 tahun kelaparan, tidak ada makanan di Mesir. Yusuf berkata agar mencari seorang yang bijaksana
untuk menyimpan persediaan bahan makanan. Akhirnya, Raja Firaun menjadi senang karena Yusuf adalah orang yang bijaksana dan dipenuhi Roh Allah. Raja Firaun memilih Yusuf untuk menjadi penguasa seluruh tanah Mesir. Kemudian Yusuf bekerja mengumpulkan bahan makanan di tahun kelimpahan selama 7 tahun. Ketika 7 tahun kelaparan itu datang melanda Mesir, Yusuf membuka persediaan makanan itu dan menjualnya. Demikianlah semua penduduk di tanah Mesir tidak terkena kelaparan oleh karena Tuhan menyertai Yusuf. Adik-adik, yang menjadi tema kita pada hari ini adalah merencanakan masa depan. Yusuf adalah contoh orang yang memiliki perencanaan yang baik dalam hidupnya. Ketika ia dipercaya menjadi penguasa Mesir, Yusuf mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayai dengan hikmat yang luar biasa karena Roh Tuhan menyertainya. Ia memerintahkan rakyat Mesir mempersiapkan diri untuk menyongsong penderitaan yang akan terjadi. Selama bertahun-tahun, ia mengumpulkan semua kelebihan dan menyimpannya untuk persediaan kelak. Seperti yang tertulis dalam Kejadian 41 ayat 49, demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Ketika terjadi hebat 7 tahun, Mesir ada persediaan makanan melimpah. Adik-adik, yang menjadi kesimpulan firman Tuhan yang telah kita dengar pada pagi hari ini adalah Tuhan yang merancangkan semua hal dalam hidup kita. Tuhan jugalah yang terus menyertai kita dalam setiap langkah hidup kita. Apapun yang menjadi rencana ke depan untuk adik-adik, baik itu masa depan, mari persiapkan diri adik-adik untuk mencapainya dan serahkanlah semuanya itu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami menyadari bahwa Tuhan merupakan sumber berkat kehidupan kami. Dan kami menyadari bahwa Tuhan campur tangan dalam perencanaan masa depan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang membangkitkan iman kami. Kami percaya inilah saatnya Engkau mengerjakan sesuatu yang lebih besar dalam hidup kami dan di tengah-tengah kami. Apapun yang menjadi rencana masa depan kami mau pertaruhkan hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan mencukupkan segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.